Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 3B akuntansi yang beranggotakan saya Firly Zulhapsi dengan NIM 1128200000064. Perkenalkan, nama saya Wafa Nurila dengan NIM 112000200000124. Perkenalkan, nama saya Akbar Nur Alim dengan NIM 11200820127. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai audit dalam sistem informasi. Adapun submateri yang kami sampaikan yaitu yang pertama mengenai pengertian dan jenis audit, yang kedua, pertimbangan dasar audit, yang ketiga, proses audit, yang keempat, teknik dan pendekatan audit, dan yang kelima, audit operasional pengolah informasi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Akbar Nur Alim. Materi yang pertama yaitu pengertian dan jenis audit. Pengertian audit. Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, mulai dari sistem, proses, hingga produknya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan audit dilakukan oleh seorang auditor yang kompeten, bersifat objektif, dan tidak memihak. Secara umum, tujuan audit adalah untuk memverifikasi bahwa data yang telah dievaluasi oleh seorang auditor berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, ada jenis-jenis audit. Menurut Agus, jenis-jenis audit ada 4. Yang pertama yaitu ada manajemen audit, yang kedua ada pemeriksaan ketaatan, yang ketiga ada pemeriksaan intern, dan yang keempat ada komputer audit. Yang pertama ada manajemen audit. Manajemen audit adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Yang kedua ada pemeriksaan ketaatan atau compliance audit. Pemeriksaan ketaatan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal. Pemeriksaan ketaatan biasanya dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit perusahaan. Yang ketiga ada pemeriksaan intern atau internal audit. Pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun terhadap ketaatan kebijakan yang telah ditentukan oleh manajemen. Pemeriksaan umum yang dilakukan oleh internal audit perusahaan biasanya lebih terperinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Yang keempat ada komputer audit. Komputer audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP terhadap suatu perusahaan yang memproses data akuntansinya menggunakan Electronic Data Processing atau EDP system. EDP adalah suatu metode yang digunakan dalam melakukan pengolahan data. Sebagai bagian dari teknologi informasi, EDP melakukan pemrosesan data secara berulang kali terhadap data yang sejenis, dengan bentuk pemrosesan yang relatif sederhana. Selanjutnya materi yang kedua ada pertimbangan dasar audit. Etika dan standar audit. Kode etik auditor menunjukkan sikap dan prinsip yang harus ada pada auditor, sehingga dapat memberikan kontribusi pada audit yang efektif, melindungi kepentingan pemilik perusahaan yang diaudit, dan menjaga hubungan yang baik dengan klien. Dalam lingkup auditing, kode etik disebut Code of Professional Conduct. Internal auditor mengikuti standar-standar praktik profesional internal auditing, sedangkan auditor eksternal mengikuti pernyataan standar auditing. Kedua standar ini mempunyai banyak persamaan. Konsultan independen yang berkecimpung di bidang manajemen dan sistem informasi juga mempunyai kode etik. Kode etik ini dikembangkan oleh AICPA yang serupa dengan standar auditor. Isi dari standar. Standar audit menentukan kualitas dan tingkah laku yang profesional. Standar ini dibagi menjadi 2 kelompok.
Kelompok yang pertama membicarakan mengenai standar umum audit, yaitu berhubungan dengan profesionalitas dan independensi. Sedangkan standar yang kedua membicarakan mengenai lingkup audit seperti halnya. Yang pertama, evaluasi struktur pengendalian internal untuk menilai resiko pengendalian review terhadap semua dokumen dan catatan yang bersangkutan. Yang kedua, ada efek dari otomatisasi standar. Materialitas dan resiko. Secara umum, untuk akun yang jumlahnya besar dalam laporan keuangan, diperlukan jumlah bukti audit yang lebih banyak dibandingkan dengan akun yang bersaldo tidak material. Untuk akun yang memiliki kemungkinan tinggi untuk salah disajikan dalam laporan keuangan, jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor umumnya lebih banyak bila dibandingkan dengan akun yang memiliki kemungkinan kecil untuk salah disajikan dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya mengenai proses audit. Proses audit didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dan prosedur untuk mengontrol organisasi. Proses ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan bahwa proses dilakukan secara efektif dan mengikuti mekanisme kontrol yang sesuai. Terdapat 5 tahap dalam audit keuangan, yaitu yang pertama ada perencanaan audit pendahuluan, yang kedua review pendahuluan dan asesmen terhadap struktur pengendalian internal, yang ketiga pengujian pengendalian dalam audit, yang keempat pengujian substansif, dan yang kelima ada pelaporan audit. Yang pertama, tahap perencanaan audit pendahuluan. Tahap pertama ini untuk menentukan kebutuhan audit serta menentukan cakupan dan tujuan audit. Langkah selanjutnya yaitu mencari informasi mengenai industri perusahaan, meneliti kertas kerja tahun sebelumnya, mempersiapkan program audit, memperoleh pemahaman mengenai bisnis perusahaan, dan mempersiapkan prosedur analitis. Yang kedua, tahap review pendahuluan dan asesmen terhadap struktur pengendalian internal. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yang pertama ada pemeriksaan, dokumentasi, dan penilaian sistem pengendalian internal. Pada tahap ini, auditor harus memahami terlebih dahulu mengenai sistem pengendalian internal perusahaan. Dengan pemahaman tersebut, auditor dapat menilai kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian internal. Auditor sebaiknya menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan fakta, seperti memeriksa kembali catatan dan dokumen, mengamati kegiatan, interview dengan personel inti, dan memberikan kuesioner. Kegiatan yang kedua, menilai dan mengelompokkan tingkat risiko pengendalian. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor melakukan penilaian pendahuluan berkaitan dengan keefektifan operasi dalam struktur pengendalian internal dan pengendalian khusus yang diterapkan dalam SAI. Yang kedua, auditor harus membuat penilaian agar pengendalian internal yang diimplementasikan adalah pengendalian yang kritis dan mereka dapat bekerja sesuai yang ditentukan oleh manajemen. Yang terakhir, auditor harus menilai setiap kekuatan pengendalian internal sehingga risiko pengendalian dapat diperkirakan. Pada tingkat di mana risiko itu berada dalam suatu kisaran yang dapat diterima, auditor mempersiapkan program audit yang menunjukkan langkah pengujian kekuatan pengendalian. Kegiatan yang ketiga yaitu keefektifan biaya dalam pengujian pengendalian. Pengujian terhadap risiko pengendalian pendahuluan harus mempertimbangkan faktor biaya. Oleh karena itu, alternatif yang mungkin bisa dilakukan oleh seseorang dengan adanya audit yaitu lebih memperluas prosedur pengujian substansif. Selanjutnya, tahap 3 yaitu pengujian pengendalian dalam audit. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini, yang pertama ada melakukan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah pengumpulan bukti-bukti yang berfungsi secara efektif dan konsisten. Kegiatan yang kedua yaitu mengevaluasi pengujian pengendalian yang diperoleh. Setelah memperoleh hasil-hasil pengujian, auditor dapat mengevaluasi efektivitas operasional dari sistem pengendalian internal. Bukti tersebut mendukung penemuan audit untuk tiap-tiap siklus transaksi yang dievaluasi. Evaluasi yang dihasilkan ini menunjukkan judgement auditor yang terbaik berkaitan dengan memadainya pengendalian yang diamati dan kemampuan menemukan ketidakcukupan hasil pengujian. Kegiatan yang ketiga yaitu penilaian akhir terhadap risiko pengendalian. Berdasarkan evaluasi di atas, auditor menilai tingkat risiko pengendalian tertentu untuk tiap-tiap kelompok transaksi yang utama.
Tingkat risiko pengendalian akhir memberikan dasar untuk memperkirakan tingkat risiko yang terdeteksi yang akan datang, sifat, waktu, serta luasnya prosedur pengujian substansif. Kegiatan yang keempat yaitu mengembangkan program audit final. Program audit meliputi prosedur-prosedur khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit. Auditor menyatakan sifat dan prosedur pengujian yang menunjukkan luas dan waktu dibutuhkan. Tahap yang keempat yaitu tahap pengujian substansif. Langkah-langkahnya adalah yang pertama memilih dan melaksanakan pengujian substansif. Tujuan dari pengujian substansif ini dalam audit keuangan adalah untuk memberikan asersi laporan keuangan yang valid yang dibuat oleh manajemen. 3 pengujian substansif tersebut adalah yang pertama dengan melakukan prosedur analitis final, yang kedua dengan menguji rekening neraca, dan yang ketiga dengan menguji secara rinci kelompok-kelompok transaksi. Jumlah pengujian substansif didasarkan pada risiko terdeteksi final untuk tiap-tiap golongan transaksi utama. Kegiatan kedua dalam tahap pengujian substansif yaitu mengevaluasi pengujian substansif. Dalam evaluasi ini, hasil pengujian yang dapat diterima untuk meminimalisasi kemungkinan kesalahan-kesalahan yang material dan pernyataan yang salah dalam asersi laporan keuangan. Sedangkan hasil pengujian yang tidak dapat diterima memerlukan penambahan sampel dalam transaksi sebelum audit dapat diselesaikan. Tahap yang kelima yaitu pelaporan audit. Tahap final audit ini adalah untuk memberikan laporan audit berkaitan dengan permasalahan yang ada di perusahaan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mencatat laporan audit. Yang kedua, mencatat kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan. Auditor harus membuat catatan atas kondisi-kondisi yang dilaporkan kepada Dewan Audit, mencakup kecurangan-kecurangan yang signifikan dalam perancangan atau operasi dari sistem pengendalian internal perusahaan. Kemudian saya, Wafa Nurillah, akan menjelaskan materi mengenai teknik dan pendekatan audit berbasis komputer. Baik, yang pertama mengenai pengertian dari TABK. Teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assist Audit Technique Tools adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. TABK dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data. Penggunaan TABK akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Untuk itu, mengkombinasikan pemahaman mengenai pentingnya keahlian audit dengan pengetahuan sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam proses audit sistem informasi. Kemudian, untuk teknik audit berbasis komputer itu terdiri dari 3 pendekatan, yaitu yang pertama pengauditan sekitar komputer, yang kedua pengauditan melalui komputer, dan yang ketiga pengauditan dengan menggunakan komputer. Kemudian pendekatan yang pertama yaitu pendekatan pengauditan sekitar komputer atau auditing around the computer. Jadi, pendekatan ini memperlakukan komputer sebagai kotak hitam. Pendekatan ini difokuskan pada input dan outputnya. Teknik yang penting dalam pendekatan ini meliputi penelusuran dan pemilihan transaksi dari dokumen sumber untuk meringkas transaksi dan catatan serta sebaliknya. Pendekatan sekitar komputer akan tepat jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, audit trail lengkap dan visible. Oleh karena itu, dokumen sumber digunakan untuk semua transaksi. Jurnal-jurnal terinci dicetak, dan referensi transaksi dipindahkan dari jurnal ke buku besar dan laporan ringkas. Yang kedua, pemrosesan operasi yang secara relatif tidak rumit dan volumenya rendah. Lalu yang ketiga, dokumennya lengkap, seperti data flow diagram dan sistem flowchart yang tersedia bagi auditor. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pengauditan melalui komputer. Karena pendekatan sekitar komputer tidak mencukupi, pendekatan alternatif dibutuhkan untuk pengauditan berbasis komputer, yang secara langsung difokuskan pada tahap pemrosesan dan edit check, serta program cek. Pendekatan ini disebut dengan pengauditan melalui komputer. Asumsi dari pendekatan ini adalah, jika program dikembangkan dengan menambah program cek, kesalahan atau error dan ketidakberesan akan dapat terdeteksi, sehingga dapat dikatakan pendekatan pengauditan ini dapat dipercaya.
pendekatan pengauditan melalui komputer dapat diaplikasikan untuk semua sistem otomatisasi pemrosesan yang kompleks. Bahkan jika biayanya efektif dan memungkinkan, pendekatan sekitar komputer dan pengauditan melalui komputer dapat dikerjakan untuk pekerjaan audit yang sama. Dengan mengerjakan secara bersamaan, keuntungannya menjadi lebih besar dan tujuan audit dapat tercapai. Lalu pendekatan yang ketiga yaitu pengauditan dengan menggunakan komputer. Pendekatan ini menggunakan komputer untuk tujuan pengerjaan tahap-tahap program audit yang terinci. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengotomatisasi aspek tertentu dalam proses pengauditan. Komputer ditransformasikan pada audit scan selama mereka dapat mengerjakan jumlah fungsi audit, seperti pengujian pengendalian dan pengujian substansif. Pengembangan yang biasa digunakan adalah template, efek program, dan format on-screen dengan menggunakan paket software spreadsheet. Template ini memungkinkan auditor untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya dikerjakan secara manual. Template didesain untuk membantu menyiapkan neraca, memelihara pengulangan pemasukan jurnal, mengevaluasi hasil sampel, penjadwalan, dan mengelola waktu auditor dalam audit lapangan, melaksanakan pengujian yang masuk akal terhadap pengeluaran, serta mengestimasi pengeluaran. Lalu, pendekatan pengauditan dengan komputer yang populer yaitu menggunakan software audit selama pengujian substansif terhadap catatan dan file perusahaan. Penggunaan software dalam melaksanakan audit dengan komputer dapat membantu dalam pengujian substansif catatan dan file perusahaan. Nah, tipe software audit yang utama adalah GAS atau Generalized Audit Software, yang terdiri dari satu atau lebih program applicable pada berbagai situasi audit pada suatu perusahaan. Setelah mengetahui GAS tadi, kemudian berikut merupakan fungsi audit yang khas yang tersedia pada paket GAS. Yang pertama, extracting data from files. Jadi, GIS harus mempunyai kemampuan untuk menyuling dan meretrieve data dari berbagai struktur, media, dan bentuk catatan file pada saat digunakan untuk mengaudit perusahaan yang bervariasi. Setelah disuling, data diedit dan kemudian ditransfer pada audit work file. Lalu yang kedua, ada calculating with data. Beberapa step dalam audit terdiri dari addition, subtraction, multiplication, dan division operation. Contohnya, koreksi jurnal dilakukan dengan menjurnal ulang. Lalu yang ketiga, performing comparison with data. Perbandingan mungkin dilakukan untuk menyeleksi data elemen untuk dites dan memastikan adanya konsistensi di antara data elemen dan untuk memverifikasi apakah kondisi tertentu telah didapat. GIS harusnya menyediakan logical operator seperti equal, less than, dan greater than. Lalu yang keempat, summarizing data. Data elemen harus sering diringkas untuk memberikan dasar untuk perbandingan. Seperti contohnya, list detail gaji harus diringkas untuk dibandingkan dengan laporan penggajian. Lalu yang kelima, analyzing data. Berbagai data harus dianalisis untuk memberikan dasar review atas tren perusahaan. Contohnya, piutang harus ditaksir umurnya untuk menentukan kemungkinan piutang tersebut dapat ditagih. Lalu yang keenam, reorganizing data. Data elemen perlu untuk disortir atau digabungkan. Contohnya, berbagai produk yang dijual perusahaan boleh mungkin di-resort secara ascending berdasarkan jumlah total penjualan untuk membantu analisis penjualan. Lalu yang ketujuh, select sample for testing. Dalam audit, tidak semua data dapat diuji. Sampel harus diambil secara random. Contohnya, sampel customer dapat dipilih secara random dari catatan piutang dagang. Lalu yang kedelapan, gathering statistical data. Seorang auditor sering membutuhkan data-data statistik, seperti contohnya mean dan median dari penjualan produk. Lalu yang terakhir atau kesembilan, printing confirmation request, analysis, and other output. Berikut merupakan beberapa contoh GAS yang beredar di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada Mayop Accounting, yang kedua ada Zahir Accounting, yang ketiga ada Accurate, dan yang keempat ada B Accounting.
Materi selanjutnya mengenai audit operasional pengolahan informasi. Audit operasional merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Audit operasional sering juga disebut dengan pemeriksaan pengolahan atau manajemen audit, pemeriksaan operasional atau fungsional audit, dan pemeriksaan efektivitas atau effectiveness audit. Nah, prosedur audit yang dilakukan dalam suatu audit operasional tidak seluas audit prosedur yang dilakukan dalam suatu general atau financial audit, karena ditekankan pada evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan. Pada umumnya, prosedur audit operasional mencakup yang pertama, itu ada analytical review procedures, yaitu membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu, budget dengan realisasinya, serta analisis rasio. Misalnya sebagai contoh, menghitung rasio likuiditas dan profitabilitas untuk tahun berjalan maupun tahun lalu, dan membandingkannya dengan rasio industri. Yang kedua, evaluasi atas manajemen kontrol sistem yang terdapat di perusahaan. Tujuannya antara lain untuk mengetahui apakah terdapat sistem pengendalian manajemen dan pengendalian intern atau internal control yang memadai dalam perusahaan untuk menjamin keamanan aset perusahaan, dapat dipercayai data keuangan, dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan. Lalu yang ketiga, pengujian ketaatan atau compliance test. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan audit operasional menurut Rob Reider. Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning, yang kedua ada tahap program kerja atau work programs, dan yang ketiga ada tahapan pelaksanaan kerja lapangan atau field work, yang keempat ada tahap pengembangan temuan audit dan rekomendasi, dan yang kelima itu ada tahap pelaporan atau reporting. Yang pertama itu tahap perencanaan atau planning. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari sumber daya audit operasional, auditor harus melakukan identifikasi masalah-masalah penting, sehingga dapat menawarkan potensi manfaat yang lebih besar dengan cara survei. Tujuan dari tahapan ini adalah mengumpulkan informasi tentang bidang operasi, mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah dalam operasi tersebut, serta sebagai titik awal untuk mengembangkan dasar program kerja audit operasional. Yang kedua adalah tahap program kerja atau work program. Program kerja merupakan dasar pelaksanaan audit operasional dalam masalah efisiensi dan efektivitas, juga merupakan kunci keberhasilan dalam audit operasional. Program kerja audit operasional merupakan suatu rencana kerja agar pelaksanaan audit mencapai hasil yang terbaik. Program kerja yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi tertentu dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan fakta yang ditemui. Yang ketiga, tahap pelaksanaan kerja lapangan. Tahap pelaksanaan kerja lapangan merupakan tahap di mana langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja dilaksanakan atau direalisasikan. Pada tahap ini, auditor harus mengumpulkan serta menganalisis bukti-bukti atau informasi yang cukup untuk mendukung menyajikan temuan pemeriksaan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan kerja lapangan. Tahap pelaksanaan kerja lapangan merupakan tahap di mana langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja dilaksanakan atau direalisasikan. Pada tahap ini, auditor harus mengumpulkan serta menganalisis bukti-bukti atau informasi yang cukup untuk mendukung menyajikan temuan pemeriksaan. Yang keempat, tahap pengembangan temuan audit dan rekomendasi. Selama pelaksanaan kerja lapangan, auditor mungkin menemukan dan mengidentifikasi kekurangan yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus mengembangkan unsur-unsur temuan audit untuk meyakinkan manajemen bahwa terdapat kekurangan atau penyimpangan, sehingga dilakukan tindakan korektif sesegera mungkin. Dan yang kelima, tahap pelaporan atau reporting. Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari kegiatan pemeriksaan.
Laporan tersebut bertujuan memberikan informasi yang bermanfaat dan tepat waktu atas kekurangan yang berpengaruh terhadap kegiatan operasi perusahaan dan merekomendasikan perbaikan. Selain itu, laporan pemeriksaan berguna untuk mengkomunikasikan hasil dari pemeriksaan kepada pemimpin. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.